Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nawwara quluba ibadihil muttaqina bi nuri kitabihil mubin. Wa ja'ala qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali ke ayat 153, saya bacakan ulang. Siap-siap ya, rasanya dipasang biar bisa merasakan. Ayat 153 ya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam kitab Al-Qur'anul Karim wa huwa asdaqul qailin, dan dia merupakan sebaik-baik perkataan, sebenar-benarnya perkataan, sehingga setiap membaca Al-Quran diakhiri dengan shadaqallahul azim wa tamat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina harfu nida di harfu nida di rahmat. Jadi kalimat yang digunakan untuk memanggil, panggilan yang disertai rasa kasih sayang. Itu keren. Wahai, ibu-ibu deh, wahai ustadi, ngono. Duhai. Wahai kiaiku, wah aduh mewal, itu kan urung tawon. Urung tawon. Aduh, coba istri begitu. Wahai suamiku tersayang, aduh nggak apa-apa. Bukaime wis tau ngono. Urung orang praktek no ngene. Wahai. Prakteknya coba. Kalau enggak, jenengan yang mulai dulu. Wahai istriku tersayang. Wahai geroma. Jadi Allah itu begitu sayangnya sama kita yang beriman ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil. Disuruh apa? Disuruh enak. Disuruh bahagia. Terus dikasih tahu caranya. Ini alatnya kalau kamu pengen bahagia. Nah, caranya gimana? Minta tolong. Wasta'inu Bisabri wassalah. Ya kan? Dan minta tolonglah kalian. Ista'inu nggak pakai wa ya.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, minta tolonglah kalian kepadaku. Kurang biaya, pengen bahagia, minta tolong padaku, aku sayang kepadamu. Adem nggak zaman ngomong nih? Minta tolong kamu sama aku. Coba suami-suami itu begitu sama istri. Wahai istri saya, capek ya? Ya udah, kalau capek nggak usah jemurin, minta tolonglah kepadaku, nanti aku yang jemurin. Ya, suaminya jemurin, panas dalam istri. Sorry. Sorry. Ibu-ibu minta tolong sama suami. Aku capek mas, tolong sampean jemurin ya. Aku minta tolong sama yang jemurin. Jemurin. Kan lumayan kalau suami mau jemurin utang. Tetangga juga ngeliat senang, ya Allah. Suaminya siapa itu ya? Setia banget sama istri. Sayang. Itu luar biasa itu yang Wis tau ngono. Allah aja begitu. Makanya kan Allah perintah, wa ahsin kama ahsanallah ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik sama kamu. Ini ngajak apa? Aku ngajak elek. Ngajak apa? Iya, coba praktekkan kalau nggak bahagia sama rumah tangganya. Ya, suami juga begitu. Sayang, Dik, aku kerjaannya banyak banget, awakku orang kabeh pegel, kepala nyer-nyeran, tolong pijitin. Itu yang setia, mengkurep apa? Mengkurep apa rumah? Harus rasakan, mengkurepnya rumah deh. Ya kan? Bahagia nggak kira-kira? Bahagia nggak kalau ada rumah tangga gitu? Allah itu baik banget, sayang banget sama kita. Ya, kita suruh berbuat baik seperti Allah. Berbuat baik. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, ista'inu, minta tolonglah kamu kepadaku. Pripun caranya ya Rob? Gimana caranya minta tolong kepadamu itu? Bisobri, satu sabar, basolati dan sholat. Enak kan? Sabar dan pinter. Kalau kamu sabar dan sholat, pertolongan itu datang. Kenapa? Innallaha, sesungguhnya Allah ma'as-sabirin, beserta orang-orang yang sabar. Seluruh aktivitasmu Allah bersertamu, sehingga urusanmu diatur oleh yang maha mengurusi. Enak apa tidak? Udah pret. Sholatnya udah sabar. Sholat gak sabar. Kenapa? Usul. Tadinya terawih 20 minta 8. Halo? Biar ngaji. Itu tanda sabar apa tidak sabar? Gak sabar. Gak sabar. Dapurmu deh. Aku tak buktekno contoh itu. Terus musyawarah. Melibatkan para pembina, termasuk pembina wilayah, supaya tidak timbul fitnah di wilayah. Tapi alhamdulillah tidak timbul fitnah, tidak ada macam-macam, biasa-biasa aja buat tempat lain. Ribut dulu, kita nggak ada ribut. Dan akhirnya kita tuh dituruti apa enggak? Dituruti apa enggak? Yang jujur, mumpung lagi dibahas. Terus sekarang terawihnya berapa? 8. Witir? 3. Enggak ditambah witirnya 11? Enggak.
Jadi 8, 3. Jadi tinggal 11. Sabar apa tidak? Enggak. Sabar? Enggak. Saya kultum baru. Alhamdulillahirobbilalamin udah pada galau. Lama nih, panjang nih saya ini panjang nih. Dikira saya nggak tahu apa? Assalamualaikum ya. Emang dikira nggak tahu apa aku? Tahu. Kelihatan. Ayo bilang sabar gitu. Enggak. Enggak tahu? Enggak. Dapur. Udah kita turuti. Malah ada yang usul, Pak kalau pengen ini malah nggak usah ada kultum, ada yang usul itu. Mau diturutin apa enggak? Kalau mau diturutin, udah nggak usah ada kultum. Apa guys soalan? Lama nggak ada sholat ya? Saya tidak nyalahkan makmumnya, imamnya juga sabar. Udah bosan udah ramai di sini. Terawih udah tinggal 8, imamnya juga nggak sabar. Pengennya cepet, selesai. Bacanya 2 ayat. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu 1 kali terawih, 1 juz Al-Quran. Di Darussalikin, 2 ayat. Dua ayat aja milih yang paling pendek. Alif Lam Mim Atu. Dalikal kita pula roy bafi udah mutakin Allah. Sabar. Imamnya aja gak sabar. Andri diskonnya banyak kan. Kira sadar disayang Gusti Allah itu. Disayang Gusti Allah kok kelakuanmu begitu. Gak apa-apa deh kesenangan. Biar pendek-pendek tapi surat gitu loh. Lumayan kan surat pendek, jangan ayat pendek. Ini kalau tak biarkan saya nggak ngomong, besok Allahu Akbar. 1 ayat. Fadlin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Shot. Nun. Yang penting kan 1 ayat Pak Yai. Iya tapi ayat pendek, bukan surat pendek. Mulai ku sabar Pak Ora. Ora. Gimana mau pertolongan datang? Al-Baqarah Andri. Nun. Nun. Salah saya ngomong. Boleh baca Quran. Halo. Salah saya ngomong. Betul. Pakai karena diwaso. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Mulai ku sabar Pak Ora. Tapi kan makmumnya seneng. Potongan. Capek enggak sabar. Gak sabar. Makanya sadar introspeksi diri, jangan nyalakan Allah. Allah udah sayang banget sama kita. Perlu apa kamu? Minta tolong sama aku. Caranya piye? 1 sabar, 2 sholat. Loro-loro nih ora dinggo. Sholatnya enggak sah. Sabar kagak, sholatnya kacau. Kalau menjauh jadi. Halo. Wapok. Ben. Mantu-mantuku dhewe. Mantumu sing tak kena. Jangan pakai ide jualan sendiri. Apik ya, apik. Iya. Pantes orang lho ini sholatnya wong. Katanya kalau sholatnya 8 Pak, biar bacaannya taktil, tajwidnya bagus. Bilang tartil kan tartilen. Bilang tartil, Tartil. Kena semua dah. Ini lagi judul anu nih. kamu ngeluh Besok sampai gini. Ben, orang ngari lah ubadi terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dolin, Lukman. Coba waladdallin. Cukup 4 harokat. Ya. Waladdallin. Nya itu harus jelas. Waladdallin. Dan tersil. Lin. Lin itu loh. Lin. Lin. Giliran tadil ketadilan, giliran bagus kebagusan, giliran merdu kemerdulan. Yang pendek. Berlebihan itu tidak baik. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebih-lebihan. Ngerti? Ngerti. Kenapa yang ngotot-ngotot? Perhati malah. Baru berubah kabeh. Sing sabar. Ora usah buru-buru pengen dianggap apik, ora usah. Yang penting berusaha jadi apik. Nggih bener. Nggih. Apik itu gini, apik itu khair. Al khair ma yanfa'uhu wa yanfa'u jama'atahu fid dunya wa yadhur fil akhirah. Khair yang namanya baik itu isinya manfaat. Ma yanfa'uhu, apa yang manfaat untuk diri sendiri. Wa yanfa'u jama'atahu, dan bermanfaat untuk jamaahnya. Wa yadhur fil akhirah. Dan Allah ridho. Sekarang kalau sampai baca Quran, bacaannya benar dapat pahala enggak? 1 huruf berapa? 10. Kalau nggak pakai wudu. Kalau pakai wudu? 25. 25. Kalau dibaca pakai sambil sholat, sholatnya berdiri. 100. 100, 1 huruf. Kalau sholatnya sambil duduk karena nggak kuat berdiri. 50. Kalau bacaannya benar. Kalau salah? Kalau salah? Salah itu oleh ganjaran apa dosa? Hah? Lah iya, nek kowe maca Quran ning nggawa dosa kok kirimno ahli kubur piye? Bukan masalah nggak nyampe, ngirimi wong ahli kubur, ngirimi dosa. Pakai wali daya lagi. Sadar nggak? Marah nih gua. Kelihatan nggak gua marah nih? Marah diguyut tok aja kurang ajar. Kiai marah diguyut tok ora nduwablek ora ono nih. Ane nduwablek kok ben. Nggo tulodo santri-santri liyane. Kalau kiai kudu ono sing galak barang. Soalnya nek dijarno ngombrong-ngombrong. Yo nek ora nular, aku yang mulai ketularan ngono. Buktinya aku iso. Buktinya aku iso. Buktinya aku iso. Memang saya yang ngajarin begitu. Nah buktinya aku iso. Nah sing ketularan sapa? Aku apa imame? Kenapa aku ketularan? Bendino ngrungokno. Lho. Nek sing angel ora tau ketularan iki sampean. Bendino ngrungokno aku tawasul tapi sampean ra iso-iso. Aneh tenan. Iya. Ayo. Sabar. Itu yang disadari. Memang amal itu baik, ada pahalanya. Nek bener. Nek salah. Dosa. Enggak ngerti, Pak. Enggak ngerti piye wong iso ngimami iso khotbah ora ngerti. Coba nek go kirim donga ngono lho. Zaman ngono Bapak Ibu ngirim bacaan Fatihah salah. Salahe piro? Sak huruf 10 nek ora wudu. Nek kowe wudu, salahe sak huruf 20. Gitu kira-kira kalau mau ngabung khilafahnya. Ojo gelem ganjarane nek ora gelem salahe.
Bener salah itu satu paket. Kowe nek seneng bener, nek salah ya kudu seneng kok ya aku salah. Tak gandanane. Paham? Maka benernya dibahas, neng salahnya ya kudu Baiki. Setuju nggak? Ayo siapa yang nggak setuju ngacung? Ayo Mas Slamet nggak setuju nih? Setuju lah, masa nggak setuju? Andre. Orang imam yang Ini. lagi-lagi saya ngaminin piye? Foto. Sama aja. Waduh salah ini. Foto salah. Lah kok kowe meneng ae? Apa sampai diem aja tahu salah? Maafin ditanya dulu, Pak. Iya. Nah, Mau negur orang mau sholat. orang kalau di luar sholat gini kenapa? Ya. Sungkan. Loh, mbok menawa nek Pak Dene kan luwih cedhak. Alon-alon, karo digawakno apa senengane lah. Udah nggak apa-apa. Ini namanya muha Sabar. mumpung menjelang 10 hari terakhir kalau kepengen Lailatul Qadar. Tenang. Nanti tak bahas. Lah cepet ngomong tau. Baru ngomong sebentar saya. Mau diterusin nggak? Terus. Oke. Lagi. Insya Allah ya, insya Allah. Kalau ini dipraktekkan keren. Ora usah kesusu pengen dianggap apik. Tidak usah buru-buru pengen dilihat baik oleh orang. Berusahalah untuk menjadi baik, biar manfaat untuk diri sendiri. Kalau sama diri sendiri aja nggak manfaat, bagaimana untuk orang lain? Bagaimana Allah ridho? Khair itu mayan fa'uhu, wayan fa'u jamaah tahu fil dunia, wayardullah fil nanti dunia ada malah jadi fitnah, jadi gunjingan. Kira-kira marahnya dosa apa? Sing gunjing dosa apa enggak? Aku ora dosa aku. Aku tidak ngomong di belakang kok, saya ngomong depan orangnya kok. Ayo dosa kan saya? Enggak. Makanya kalau ngomong jangan di belakang dong. Ini kan ngomong pada di belakang orangnya nggak berani ngomong. Akhirnya kedengeran ke saya omongan-omongan itu. Ngomong depan orangnya. Enggak apa-apa kan Mas Slamet ya? Enggak apa. Ini namanya sayang. Bukan kebencian, bukan kedengkian, bukan hasud. Karena jadi ngaji malam ini keren. Ini besok Lailatul Qadar. Wes apa besok jadi mami ya ayo. Sing tenanan mulai mami. Kayak ini. Lagi. Adri lagi gitu ya. Request. Satu ayat. Satu ayat nun. Mau diamalin apa cuma mau kepo-kepo? Iya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri was sholat. Sabar waktu sholat ya sabar. Aku kurang gimana tuh nuruti murid ini. Pak repot Pak, gini capek Pak, iya Pak, kan 23 nanti kemalaman Pak, iya tak turuti. Kurang gimana saya? Masih? Nggak sabar loh, kurang biye. Innallaha ma'as-sabirin. Itu Allah ngasih solusi. Urusan apa aja minta tolong sama Allah. Iya kan nak butuh, iya kan? Nasta'in. Pasti kontrol. Tapi carane nganggo adab. Sampeyan orang rokok, kok datang jak. Waduh, rokok endi dua nih, tak kampleng kowe. Sabar, nunggu sik ngomong. Sing penak. Nyuwun ngapunten Pak Yai. Sowan kula sepindah silaturahmi. Kan aku ya alhamdulillah kowe gelem nilik aku. Ingkang kaping kalih sarene kula niki mboten gadah rokok. Dadi nyuwun rokok napa enten? Kan pakai. Pakai adab enggak? Lu kan adab kok nak ngomong enggak pakai adab. Dan Allah berikan solusinya. Caranya gimana? Sabar, sholat. Kalau itu udah, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu akan beserta dengan orang-orang yang sabar. Coba.
Saya itu usaha saya Pak Warto saat ini wong dodolan rokok karo kopi. Iso mangan bendino. Dan saya tidak harus berlelah-lelah. Bahkan ada yang mengasih label saya D5. Orang yang meraih D5 katanya. Apa itu? Duduk, diam, dapat duit. Ngono jadi bojoku seneng banget kan. Kenapa sama Hilang D-nya satu. Iya. Tapi loh, saya ngasih contoh fakta apa tidak? Ya. Saya sabar dulu. Lah sampean salate wong kala-kala wae gak sabar gimana mau sholat terus. Mengenai masih ada galuh, masih kerasa. Yang nggak galuh nggak yang sholatnya terus. Baca surat Al-Ma'arij nih. Oke ya, bisa dipahami? Oke, itu senjata. Allah udah ngasih solusi malam ini. Allah udah ngasih jalan supaya dapat Lailatul Qadar. Zaman selama ini kalau Ramadan ngarep-ngarep Lailatul Qadar supaya apa? Supaya dalam menjalani hidup ini fit dunya hasanah wa fil akhirati wakina. Terus di bulan Ramadan ada doa khusus, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta kepadamu surga, dan aku lindungilah aku dari neraka. Lailatul Qadar kan itu kan sebetulnya Allah udah mau kasih. Nah ini yang titen Pak, khususan Pak Tarso yang suka desek saya tentang ilmu titen. Selama ngaji itu apa yang sama titen ini? Dari saya. Tahu titen ini apa? Pak Warto gimana Pak Warto kalau ngaji? Titen ini apa? Kami titen ini ngomong ilmu titen. Titen ini Pak Warto asal mau ngaji, pertama tawasul. Setelah tawasul saya doa. Dia tawasulnya kepada siapa? Malaikat semua. Para rasul semua. Bil khusus Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Para sahabat semua. Yang ahli Badar, ahli Konda, semua sahabat. Kaum Muhajirin, kaum Ansor, semua kita tawasul. Para sadatina sufiyatul hakikin, para pemimpin-pemimpin orang-orang yang selalu mensucikan diri, para ahli sufi yang hakiki. Jadi saya ini pernah begini. Sadatina sufiyatul hakikin, wal auliya is-sholihin, wali-wali yang soleh, wal ulama amilin, ulama-ulama yang amalnya sudah terbukti. Khususan auliya tis'atil ladzina balaghu bi Indonesia, para wali-wali 9 yang mendapatkan agama Islam yang kita terima ini di negeri kita Indonesia dari generasi awal sampai terakhir. Nah, kalau biasanya khususan tak sebutkan 9 itu generasi terakhir. Dan tak sebutkan kabeh, pusing kan Pak? Semua ulama. Ya kan? Allahumma amilin. Aina makanu di mana saja mereka berada. Min masyarikil ardi, dari ujung timurnya bumi ila manggoribiha sampai ujung baratnya dunia. Kurang apa? Karena itu khususan kalau kita ngaji, kita sebut semua siapa penyusun kitab ini dan siapa yang mentahqiq kitab ini. Ini ulama-ulama semua. Mbah Yai Arwan itu terkenal. Mursyid, Mbah Hisam, Mbah Abu Umar, Mbah Yai Saroni Al-Ngaji yang selalu menguji di Masjid Al-Aqsa. Terus ini belum jalan. Terus kurang apa lagi? Kita sandingkan Syekhina wa Murabi Ruhina, guru-guru kita yang membimbing rohaniah kita, Murabi Ruhina. Ini urusan rohani. Urusan dunia saya nggak pernah tawarkan sampean, aku dinuntut jualan rokok. Paling saya bilang kalau nawarin jualan rokok itu pun nggak direspon. Nah, paling urusan rohani. Nanti ada rahasia nih. Udah ya. Habis itu apa? Habis para malaikat, para rasul, para sahabat, para orang-orang yang
berusaha mensucikan diri para ahli sofah, pemimpin-pemimpin ahli sufi, para wali-wali yang soleh, ulama-ulama. Kita sandingkan siapa? Habis Syekhina Murabi Rukina, siapa yang kita sandingkan? Wali Jaya. Kedua orang tua siapa? Orang tua saya, kedua masing-masing. Selama ini apa pernah ingat begitu sama orang tua? Halo? Jadi tadi mana? Iya. Bukan, besok udah mulai malam 21 nih. Kalau nggak tak bekelin sekarang, nanti di 10 hari terakhir sampai bingung lagi malah. Ini malam 20 kan? Supaya malam 21 kita udah punya persiapan dengan penuh kesadaran. Ayo, gimana teman pernah ngaji begitu? Udah, kedua orang tua kita, dia wali katon. Wali katon untuk kedua orang tua kita. Itu yang menjadi wasilah, dipercaya oleh Allah untuk membesarkan kita sampai kita bisa sukses begini. Orang tua kita, wali katon kata orang tua. Mate kain aja kudu nunggu kiai ini. Mikirin mate kain orang tua aja nunggu. Anggur mikir kok kiai ini. Oke, biar sadar dulu. Baru umum. Cuma kita ilahkan terus kenapa? Kita merasakan kehadiran rohaniahnya. Beliau tidak meninggal. Rohaniahnya hadir. Menyaksikan. Cuman ada di dimensi yang berbeda. Kita nggak bisa menyaksikan karena tergilingi oleh fisik. Paham? Habis itu baru cuma arwah secara umum. Siapa? Abalina, kakek nenek kongkong kita sampai buyut itu abah namanya. Sesepuh kita yang kita nggak kenal. Wa ummahatina, nenek-nenek moyang kita yang perempuan yang kita juga nggak kenal. Wa ajdadina, mbah-mbah kita yang kakung. Wa jadatina, mbah-mbah kita yang putri. Wa masyayikina, para sesepuh-sesepuh. Wa ikhwanina, saudara-saudara kita, banyak saudara kita ini yang sepupu, yang menduan, yang apa? Halo? Enggak, kita muhasabahnya sekarang. Besok baru malam liburan. Soalnya kalau sholat tasbih nggak sempat muhasabah sampean. Oke. Udah semua. Ikhwanina wa asatidina. Guru-guru kita, dari guru TK, guru SD, itu semua orang-orang yang berjasa. Kita ada sukses, ada yang bisa jadi ketua RT, jadi ketua RW, ada yang jadi lurah, ada yang jadi pejabat. Dia masih tetap guru. Itu semua ilmunya kebanggaan. Ilmunya kita pakai apa tidak? Iya. Baru wajamil mukminin wal muslimin wal muslimat, udah semua. Terus selanjutnya summa ilaiyah. Kemudian untuk diri saya sendiri, masa aku dongan sampai anak murah, goblok no. Summa ilaiyah. Kemudian untuk diri saya sendiri. Betul? Summa ilaiyah. Wa ila jamil hadirin. Bapak-bapak yang hadir, wal hadirat. Hadirat. Yang hadir perempuan-perempuan semua. Summa ilaiyah wa ila jamil hadirin wal hadirat. Fi hadal majlis mubarak yang ada di dalam masjid tak penuh keberkahan. Bulan Ramadan ada gini apa enggak berkah? Fi hadal majlis mubarak. Ini orang nggak pada ngerti masalahnya, nggak pada nyadar. Terus apa kita minta? Insya Allah sehat walafiat. Sehat afiat, sehat jasmani, afiat sehat rohani. Sehat jasmaninya sehat, sehat walafiat. Wabi salamati wal barokah. Diberi keselamatan oleh Allah dan diberikan keberkatan. Wabi syafaati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ini harus syafaat kami disyafaati oleh Rasulullah. Terus kita niat apa? Biniatin sholihah. Dengan niat kita yang baik-baik ini hasil makosidana supaya berhasil apa yang saya cita-citakan.
Makosid itu maksud cita-cita. Berhasil apa yang saya cita-citakan, yang saya maksud. Wa maqasidahu. Dan apa yang dikatakan oleh mereka yang laki-laki ini. Wa maqasidahuna. Dan cita-cita ibu-ibu yang hadir semua. Biniatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahuna alfa. Jadi intinya sudah apa belum? Intinya sudah apa belum? Itu namanya doa bis tawasul kita dua. Apa yang kita minta? Ya Allah, ya Kayu, ya Qayyum, ya Badi'us Samawati wal Ardh. Ya Allah yang Maha Hidup, yang menghidupkan, ya Allah. Ya Qayyum yang berdiri sendiri. Ya Badi'us Samawati wal Ardh yang mengadakan, menciptakan langit dan bumi. Ya kan? Ya Jalali wal Ikram yang minta kekuasaan, yang minta kemuliaan. Apa yang kita minta? Allahumma inna nas'aluka taubat, biar kita itu diberikan keringanan untuk bisa bertobat, inabah. Wal istiqomah fi syariatul borok, dengan syariat yang ada. Watori kota baido istiqomah, kita melangkah di jalannya orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih. Terus Watama sikit kami biharapati Jawa watarbiyah awliyaud sis'ah yang kita tawasul. Warjukna kamalat ibai wa'il bariyah, anugerahkan kepada kami kesempurnaan di dalam mengikuti sebaik-baik manusia, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Itu yang kita minta. Habis tawasul kita tuh kurang. Umpama ini dikabulin mau apa dulu? Masih kita minta. Allahumma alhimna. Ya Allah ilhamkan kepadaku ilman, ilmu pengetahuan. Na'rifu bihi awamiruka, sehingga dengan ilmu pengetahuan itu kami benar-benar mengetahui kalau ini perintahmu, yang ini bukan perintahmu. Biar kita tahu mana yang perintah Allah, mana yang perintahnya nafsu. Halo? Itu maksudnya. Banarifu bihi nawahiyaka. Dan dengan ilmu yang kau ilhamkan kepadaku, aku bisa mengerti mana yang menjadi laranganmu. Minta pemahaman para nabi, para rasul. Terus minta hikmah dengan berkah Nabi. Sudah kita minta, sudah kan? Sudah minta tolong sama Allah? Sudah, tinggal sabar dan sholat. Sabar dan sholat itu usaha. Kita habis minta ilham, terus usaha kita apa? Ngaji, tadarus, tadabbur. Ini realisasi. Jadi ngaji ini supaya apa? Usaha lahiriahnya kita ada, usaha batiniahnya ada. Wasta'inu bisobri sholat. Makanya nek ngaji kudu sabar, karena ngaji ini bagian dari sholat juga. Karena akimi sholat lidik. Kita ingat Allah nggak ini? Iya. Ya, membacakan ayat-ayat Allah atau tidak? Iya. Keren. Sabar. Apa mau buru-buru pulang? Takut. Biasanya juga udah ngasih kode. Baik. Oh iya. Kudu digertak. Jadi kalau kudu tegas ketua itu. Pimpinan tegas. Harus ada tegas. Tegas itu keras, itu bukan arogan. Tegas. Yo orang. Ini udah mulai nih. Nah, ngantuk hilang. Dikira aku ra iso ngene iki. Iso. Belum titi wanjine. Tadi karena udah titi wanjine sampai wahyu ini. Malam ini kita dapat wahyu. Ya ayyuhalladzina amanu sta'iinu bisobri was sholat. Innallaha ma'as. Pengen bareng Allah apa tidak? Beres. Aku udah jualan rokok tapi aku benar saya aktivitas saya jualan rokok. Alhamdulillah aku bisa makan. Ya iso rokokan, iso ngopi, ya iso ngaji. Alhamdulillah. Cara logika itu tidak, tapi karena Allah. Nama amruhu tidak ada sayaan ayatul lalahu.
Lanjut. Lanjut, sadar. Nah, lanjutin. Oke, kalau gitu. Ini udah selesai satu ayat, satu lagi. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tasurun. Udah, kalau kamu sabar sholat ya, wala taqulu, dan jangan kalian mengatakan liman yuqtalu, bagi orang-orang yang mati. Mati itu bisa mati dibunuh, bisa mati biasa. Fi sabilillah, di jalan Allah. Kita berada di jalan siapa nih? Jalan Allah apa? Jalan Haji Husin? Iya. Bisa di sono. Apa jalan Tamrin? Orang yang mati masih dalam kondisi apa? Menghidup-hidupkan ajaran Allah. Karena zaman mati terbunuh, ikut perang aja sama Iran, Israel. Ayo, apa yang terbunuh? Terus mengikut Iran gitu, atau mengikut siapa? Nah, ini jalan Allah. Kopi sangit. Ya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat, dan janganlah kalian mengatakan bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati, bal ahyaun, bahkan dia itu hidup kekal. Walakila tasurun, akan tetapi kalian ini tidak pada sadar. Kita aja lagi di jalan apa? Sabar. Kenapa kita sabar? Kalau orang di jalan Allah nggak mati. Masih ada yang takut malam ini setelah baca ayat ini? Karena puncak rasa takut adalah takut mati. Masih ada alasan takut? Nggak mati kalau orang itu mati di jalan Allah. Ayat ini turun dulu itu karena orang-orang kafir Quraisy waktu perang Badar, kan sahabat Nabi itu ada yang meninggal, tapi nggak banyak kan. Bayangkan perang Badar itu 313 lawan pasukan 1000, bersenjatakan lengkap lah. Cuman meninggal 14 orang. Dari kaum Muhajirin ada 6 orang, dari kaum Ansor ada 8 orang. Jadi 14 orang meninggal perang Badar. Nah, suaranya orang-orang kafir dan orang munafik gembur-gembur. Sipulan mati, sipulan mati, sipulan mati. Putus juga semuanya. Tidak ada ini. Ya kan? Akhirnya aku turunkan ini. Sabar kamu dengan ucapan mereka. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'un. Dia itu hidup, mendapat kenikmatan. Walakila tasurun, tapi kalian nggak sadar. Makanya di jalan sabilillah itu kudu sabar. Karena di sabilillah ini kita lagi perang lawan siapa? Tapi kalau nafsu pengen tidur itu kudu diperangi kalau lagi di jalan Allah. Nek kowe turu terbunuh. Ayo. Pilih mati dhewe apa mati dibunuh? Kalau sadar kita ada di jalan Allah, harusnya sabar. Karena ini bagian dari sholat. Ibadah kita tanpa ilmu, tanpa ini tidak punya nilai. Pun pembekalan aja menjelang 10 hari terakhir. Arang-arang begini, masalah nggak usah bahas ayat pasal lama nanti. Oke, jadi sadar ya, jangan takut dipersi dengan apa? Sabar, bagaimana bapak-bapak, ibu?
Cekap nggih. Ya. Aku capek. Ya, Andri. Teman main kan, teman dengerin sambil ngantuk-ngantuk. Aku ngantuk setengah mati. Ya kan? Sambil ngantuk setengah mati. Ya. Nanti kalau ada yang mau dipertanyakan nantilah. Ya. Sambil ngopi sambil rokokan. Ya, ibu-ibu udah pada ngantuk. Oke ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah yang muslimin, mukminin, muksinin, mukhlisin dan mutakin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faghfirna ma'as syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi